minggu kemarin, gara-gara Deddy Sitorus punya statement, sepertinya perang terbuka sudah diketok palu, ya kan? Nah, kalau menurut Pak Iyas, apakah benar perang terbuka sudah terjadi? Karena sampai hari ini belum ada tuh Pak langkah-langkah dari Pak Jokowi yang Pak Jokowi yang mulai attacking ya ke PDIP. Orang ini kan nggak sadar orang-orang Deddy Sitorus, Adiana Pucupulu, Hasto ini kan ya 11-12 semuanya. Nggak tahu memang framingnya seperti itu, memang dibuat mereka di depan, ya kita nggak tahu. Ngomongnya itu ngalor ngidul, ya. Dari mulai Hasto ada video, ada dokumen di Rusia. Presiden Jeter sampai sekarang nggak pernah nongol itu kan. Nah, ini Deddy Sitorus juga sama kan, mancing-mancing kayak gitu. Yang dihadapi orang itu suhu itu. Bukan cukup. Jadi kalau iya bukan cupu itu suhu. Makanya dia tenang, saya Pak Jokowi itu kan mesem, karena dia kalau menerima sesuatu itu kan apa ya, Pak Jokowi itu kan gini Mas Budius, dia orang yang punya kebajikan komplit ya. Makanya kebijakannya biasanya bagus. Kalau ini kan kebajikan ini menyangkut dengan moral ya, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran. Itu kan ada di diri Pak Jokowi. Jadi saya dapatkan dari beliau itunya yang paling kuat, karena kita tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak Jokowi ngomong itu saja, ngomong kemarin reaksi yang 1-2 patah kata itu saja, untuk sementara cukup dulu gitu. Karena begitu dia jawab saja sudah Deddy Sitorus juga kelimpungan juga gitu kan. Kemarin malah ada statement Deddy Sitorus, kalau Pak Jokowi mau ngopi-ngopi nanti saya kasih tahu gitu ya siapa utusan itu loh. Masa kelasnya Pak Jokowi ngopi sama Deddy Sitorus? Nggak kelas ya menurut Pak Iyas ya? Ya bukan merendahkan Deddy Sitorus. Iya. Tapi kalau mau cari apa ya kelas bantam ya jangan mau main sama kelas berat bos. Sebenarnya terlalu lama Pak Jokowi kalau menurut ukuran kita gitu. Kita ini kan orangnya nggak sabaran gitu. Benar. Ya kan? Di bantai sana sini kayak gitu dia tenang saja, mesem. Kayak dari Adili Jokowi sampai sekarang di medsos begitu luar biasa. Kita siapa yang modalin itu ya kita bisa baca lah. Adili Jokowi semua keluarganya. Yang dari dulu yang dibilang Pak Jokowi kalau mau nuntut ya tunjukkannya buktinya diadukan ke KPK atau mana di ranah hukum yang lain ya silakan. Masa teriak-teriak aja ke situ. Rivalitas yang selalu dibangun oleh Bu Mega ini kan efeknya jelek gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai analogi yang apa ya, kan sekarang kita selalu bilang di negeri ini kan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Nah kalau Bu Mega kalau bisa dipermusuh ngapain diperkawan kan gitu. Jadi semua yang berseberangan dijadiin musuh. Sebenarnya kan itu tidak bijak dari dulu kan seperti itu. Nah, kalau urusan dengan beda pilihan yang memicu sampai sekarang ini ya orang semua tahu lah. Karena terus efeknya kan Ganjar kalah dan sebagainya. Kalau di pertanyaannya kapan nanti Pak Jokowi bereaksi lebih besar lagi, saya pikir yang seperti saya katakan tadi, ini orang sabar, orang punya kebajikan yang luar biasa. Ini bulan puasa, pasti dihitung juga sama Pak Jokowi. Ya kan, dia ya orang yang punya sopan santun, punya unggah ungguh yang begitu kuat, jadi nggak sembarang. Strateginya nanti apa ya kita nggak tahu. Yang 9 orang di target itu juga, apakah itu juga bluffing saja dari Deddy Sitorus kan gitu. Nah kalau Hasto sebenarnya ya kasusnya sih kasus umum kan itu Mas Budius. Ya kan kalau ada suap menyuap, ada penggelapan, terus ada apa ya, ada penghilangan barang bukti. Yang bisa dibuktikan dulu kan harusnya sudah ketangkep Harun Masiku kan ada informasi bahwa dihalang-halang di mana di PT IKA ya atau di mana ini. Nah itu kan kerjaan mereka semua. Jadi kalau kita lihat akumulasinya yang sekarang mereka harus terima itu sebuah proses saja kalau menurut saya. Ya secara politik bisa saja apakah itu dulu ditahan terus sekarang karena sudah retak menjadi peluru untuk menghantam ke PDIP. Ya bisa iya bisa tidak menurut saya. Pak Jokowi itu apa ya sekali lagi ya saya ingatkan apa yang dikatakan Roma Hurmuti waktu Kongres di 2014 sejak Pak Jokowi terpilih pertama kali jadi presiden gitu kan. Yang di Bali itu Pak Jokowi sudah presiden, nggak dikasih ruang pidato, datang disorakin dengan gitu kan.
itu kan memang sudah mulai dimusuhi karena memang permintaan untuk menteri yang lebih banyak kan nggak dilatih di Pak Jokowi kan 4 atau 5 sampai 2019 kan jatahnya tetap segitu. Nah ini kan orang memang beda ya, berwawasan kebangsaan sama berwawasan kekuasaan ini beda jauh. Jadi yang satu kepentingannya kekuasaan untuk melanjutkan apa yang sudah didapat, sementara yang satu adalah bagaimana berkelanjutan sebuah pembangunan atau mengurus negara itu. Sehingga sekarang ini ada Pak Prabowo itu kan kita tahu bagaimana prosesnya. Apa untungnya melakukan semacam framing lagi gitu loh, framing lagi bahwa ini adalah politisasi hukum dari Pak Jokowi gitu loh. Ya mohon sampai di pengadilan kan mestinya kan diungkap aja kebenarannya di pengadilan kalau memang merasa ini adalah politisasi hukum. Sampaikan bukti-bukti, sampaikan dokumen, bawa saksi, kan begitu mestinya Pak Yas. Iya, yang normal harusnya seperti itu. Tapi ini kan PDIP, ya kan? Ini kan Megawati. Ini kan satu koloni yang berpikirnya sama, teriak-teriak gitu kan. Kalau dibilang untungnya apa, ya nggak ada untungnya memang. Apa yang mau dibuat mereka? Yang disuruh nyerang Deddy Sitorus ngomong apa saja, mereka tiap hari kan ngomongin apa saja yang sifatnya itu memojokkan Pak Jokowi. Ya nggak ada untungnya. Apakah mungkin untungnya itu begini Pak ya, supaya nanti dalam persidangan Hasto bebas Pak, ya kan? Kalau nggak nanti dibongkar nih bahwa benar Pak Jokowi benar telah mengirim utusan namanya Mr. X, kemudian diungkap namanya, kemudian 9 orang yang ditarget itu memang atas perintah Pak Jokowi, sehingga kalau itu dibongkar seolah-olah Pak Jokowi memang dari awal terbukti telah melakukan intervensi hukum untuk melindungi dinasti politik keluarganya, kan begitu teori dari PDIP. Menurut Pak Yas, kira-kira untung yang akan diharapkan dari PDIP apakah seperti itu? Itu kan kita tidak tahu secara detail, Mas Budius. Kalau itu yang terjadi dengan sosok Pak Jokowi, ya berarti kita selama ini salah memahami Pak Jokowi. Tapi kalau sampai sekarang, saya masih yakin dia tidak seperti itu. Jadi ini framingnya PDIP saja gitu kan, mengada-ngada membuat satu gerakan yang nantinya akan seperti ini. Itu kan strategi mereka, gitu, ya kan? Karena ada di marketing ada dua ya, taktik dulu baru strategi. Gitu. Nah siapa yang pakai itu sekarang? Pak Jokowi yang pakai atau PDIP yang pakai? Menurut Pak Yas gimana framing yang dipakai Deddy Sitorus ini? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh? Nggak ngaruh sampai sekarang. Saya kan ngobrolnya sama kelas-kelas akar rumput itu banyak. Nggak ngaruh karena sekarang sudah nggak dirubris. Dari sejak kemarin waktu kampanye Pilpres sampai pemilihan itu kan menunjukkan sikap yang luar biasa. Saya kan pernah ngomong sama Mas Budius. Di sekitaran saya ini begitu kuatnya PDIP, ambrol semua. Nah kalau dia udah ambrol di dalam, bagaimana dia mengangkatnya lagi? Apalagi sekarang perang terbuka seperti ini kan, orang makin melihat kualitasnya. Apalagi kalau tidak bisa dibuktikan. Kemarin Hasto aja ditunggu orang kan itu. Ada video, ada segala macam yang dibilang di Rusia, diumpetin di kamarnya Putin kali ya, gimana-mana. Nah, ini jeder nggak ada apa-apanya. Videonya video Hasto beropini sendiri. Ya ketawa orang. Sudah nggak bisa, jadi nggak ada ngaruhnya. Menurut saya sih, saya bisa mengatakan ya kita harus tahu juga bahwa kepanikan PDIP ini kan menyangkut 2009. Karena kalau Pak Jokowi masih begitu kuat pengaruhnya, siapapun nanti yang diusung menjadi presiden atau pasangan presiden wakil presiden, itu cawe-cawenya dampaknya gede bos. Sementara dia sudah pecah kongsi sama Pak Jokowi, PDIP, dan tidak punya siapa yang calon kuat dari PDIP. Mau diajukan Ganjar lagi ya, gulung tikar. Pesan itu di